Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi di acara Ngotret alias ngomongin trading. Mengingat hari ini sedang tutup market, jadi saatnya kita ngonten. Apa yang akan kita bahas hari ini, kita tidak akan bahas yang serius-serius dulu teman-teman. Kita akan bahas yang santai-santai dulu, yaitu tentang kenapa kita harus trading. Ini adalah pertanyaan awal saya ketika saya mulai mengenal dunia trading. Kita tahu bahwa di trading ini untuk mendapatkan untung 50% saja, itu memerlukan begitu banyak energi. Sedangkan di bisnis biasa, untuk mendapatkan 50%, untuk mendapatkan 100% atau bahkan ribuan persen, itu sangat mungkin. Seperti contoh, ini hanya perumpamaan. Anda mau untung ratusan persen, Anda tinggal bawa es batu ke padang pasir saja jika di padang pasir itu ada event. Maka Anda akan mendapatkan markup harga yang luar biasa besar. Nah, ini hanya perumpamaan. Contoh lain, misalkan dalam bisnis galon isi ulang. Katakanlah untuk membuat galon isi ulang, Anda memerlukan biaya 15 juta rupiah. Nah, untuk isi satu tangkinya itu kurang lebih misalkan 200 ribu rupiah. Nah, satu tangki itu bisa jadi ratusan galon, teman-teman. Ratusan galon. Itu bisa Anda hitung. Satu galon itu harganya cuma 5.000 rupiah. Bisa Anda hitung. Betapa besarnya untung hanya dari bisnis galon isi ulang saja. Jadi, untuk untung 50% saja itu sangat kecil kalau bagi pebisnis seperti galon isi ulang, teman-teman. Lantas kenapa kita harus trading? Sedangkan di bisnis retail biasa, di bisnis tradisional biasa, kita bisa untung bahkan ribuan persen, tidak hanya ratusan persen, bahkan ribuan persen. Saya ilustrasikan tadi seperti yang galon isi ulang itu. Satu tangki itu bisa jadi ratusan galon. Itu tinggal dikalikan saja. Jadi untuk dapat untung 50% ya sangat kecil. Nah, jawaban untuk ini akan saya jawab nanti di akhir sesi. Dengan perumpamaan juga. Jadi biar teman-teman langsung mengerti. Karena kalau saya jawab dengan teori, bukan dengan studi kasus, ini akan agak sulit untuk memahaminya. Jadi langsung saja kita ke alasan pertama, kenapa harus trading. Oke. Nah, alasan pertamanya adalah sisi fleksibilitas. Jadi trading ini menawarkan fleksibilitas yang luar biasa. Trading ini bisa menyatukan berbagai macam profesi. Mau Anda pedagang kaki lima, mau Anda nelayan, mau Anda sebagai guru, mau Anda sebagai pedagang asongan, mau Anda sebagai PSK, mau Anda sebagai wira swasta lainnya pun Anda bisa sambil trading. Bisa nggak trading ini sambil kita bekerja misalkan di kantor? Sangat bisa, jangankan sambil Anda bekerja. Sambil Anda BAB sekalipun, di WC atau di toilet, Anda bisa sambil trading. Bisa nggak trading kita sambil tidur? Bisa. Dengan cara apa trading sambil tidur? Dengan cara algoritma trading, yaitu menggunakan expert advisor atau menggunakan robot kalau bahasa awamnya tuh. Nah, jadi trading ini mempersatukan begitu banyak profesi. Dimanapun Anda, bagaimanapun Anda, selama Anda punya internet dan Anda punya modal untuk trading, Anda bisa trading. Sekalipun Anda tidak tahu ilmunya. Maksudnya tidak
tahu lebih secara mendalam gitu. Nah, jadi sisi fleksibilitas inilah yang dijual, yang menjadi nilai jual dalam trading. Yang saya pikir profesi lain mungkin tidak akan ada yang menandingi sisi fleksibilitasnya, trading. Oke, alasan keduanya adalah Anda dapat bekerja dari manapun di seluruh dunia. Nah, jadi trading ini mau Anda sedang berada di negara manapun, Anda bisa. Anda tidak perlu izin ke imigrasi dulu hanya untuk trading. Ketika Anda jalan-jalan ke negara lain, Anda misalkan orang luar negeri, jalan-jalan ke Indonesia, dia iseng menjadi pegawai part-time. Nah, itu kalau ketahuan pihak imigrasi, itu bisa kena hukuman, teman-teman. Nah, sedangkan trading, itu bebas. Anda mau jalan-jalan kemanapun, Anda mau warga negara manapun, Anda bisa usaha, Anda bisa trading sesuka Anda itu. Dimanapun itu negaranya. Dan sampai sekarang belum ada ceritanya orang yang berada di negara luar karena dia trading di Indonesia, jadi dia kena hukuman. Itu belum ada beritanya seperti itu. Jadi trading ini sangat fleksibel. Dimanapun Anda berada, dimanapun Anda tinggal, di negara manapun, Anda bisa trading. Karena trading itu, oke, mungkin ketika Anda beli cilok di negara luar menggunakan rupiah, duit Anda tidak akan diterima. Tapi kan trading ini memang memperdagangkan currency global. Contoh misalkan Anda bayar pakai US dollar di negara yang menggunakan dolar Australia, apakah diterima? Sangat diterima. Jadi US dollar itu bisa diterima di berbagai macam negara, jadi Anda nggak perlu takut. Apalagi yang namanya trading ini kan memang kerjaannya tukar-menukar currency. Itu untuk trading currency, trading forex. Nah, alasan yang ketiganya apa? Tidak memerlukan karyawan, teman-teman. Nah, contohnya itu, teman-teman tahu mungkin di Indonesia itu ada investor yang hebat. Katakanlah Warren Buffett-nya Indonesia. Itu namanya Bapak Lo Keng Hong. Beliau ini sudah seperti peramal jitu. Saham apapun yang beliau beli, pasti harganya naik. Entah itu kapan, pasti harganya naik. Dan pasti berujung cuan. Nah, apakah Bapak Lo Keng Hong ini punya ratusan karyawan atau puluhan karyawan? Tidak, teman-teman. Karena di dunia trading atau investing ini sama sekali tidak memerlukan karyawan. Tidak membutuhkan karyawan. Jadi ini menjadi salah satu keuntungannya juga usaha di bidang trading. Oke, yang keempat itu, alasan yang keempat, Anda tidak perlu menyewa apapun. Nah, kalau di bisnis lain, misalkan katakanlah teman-teman mau buka cuci steam motor. Maka yang pertama yang harus teman-teman cari adalah tempat yang strategis. Dan tentu teman-teman harus mengeluarkan biaya sewa, baik sewa tahunan maupun sewa bulanannya. Tergantung kesepakatan awal. Nah, sedangkan di trading, Anda tidak perlu sewa apapun selama Anda ada internet dan ada koneksi, Anda punya smartphone dan Anda punya internet, Anda bisa trading. Tidak perlu menyewa lapak. Nah, itu kecuali jika Anda tradingnya sudah menggunakan expert advisor. Sudah barang tentu Anda memerlukan yang namanya server atau virtual private server. Oke, alasan selanjutnya adalah di dunia trading itu nggak ada istilah ketika kita bisnis sedang maju, tiba-tiba ada serangan ilmu hitam atau serangan santet dari
pesaing kita yang sakit hati. Nah, di dunia trading itu nggak pernah ada cerita seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada istilah saingan, tidak ada istilah pesaing di dunia trading. Jadi musuh kita itu ya langsung broker itu sendiri, bukan antar trader, bukan. Jadi antar teman trader itu bukan musuh, itu bukan pesaing, itu bahkan bisa jadi partner. Justru semakin banyak orang yang trading, semakin banyak trader, maka akan semakin volatil market. Dan ini justru malah lebih baik. Justru ketika semakin sedikit trader, contoh seperti misalkan di Bursa Efek Indonesia, ketika tradernya itu semakin berpaling ke cryptocurrency, berarti kan jumlah tradernya semakin sedikit. Nah, maka market pun akan volatilitas marketnya pun akan berbeda, akan lebih berkurang. Jadi dalam istilah trading itu, teman trader yang lain itu bukan pesaing, itu jadi teman. Bisa membuat harga justru lebih volatil. Ini salah satu kelebihan dari trading. Oke, selanjutnya recession proof. Nah, ini juga akan saya bahas di akhir. Langsung kita loncat saja, sekalian jawab pertanyaan tadi. Selanjutnya adalah low risk. Nah, oke teman-teman, kita tahu bahwa di trading itu banyak kejadian orang yang hilang rumah gara-gara trading, hilang mobil gara-gara trading, hilang istri pun gara-gara trading. Nah, sedangkan di sini dikatakan low risk. Bagaimana ini logika berpikirnya? Saya akan sedikit menjelaskan kepada teman-teman. Gunanya trading, ada instrumen leverage itu untuk mengurangi resiko. Di trading juga ada istilahnya lot sizing. Lot sizing itu adalah untuk mengurangi resiko. Jadi teman-teman sebenarnya bisa trading itu bahkan dengan resiko yang sangat-sangat kecil. Bahkan kalau saya katakan mustahil teman-teman kalah. Walaupun memang di dunia trading segala sesuatu mungkin akan terjadi. Jadi masa sekarang itu tidak akan mencerminkan masa depan. Nah, jadi high risk itu untuk para trader atau orang-orang yang tidak memiliki money management dalam trading. Jadi mereka itu belum belajar money management, atau mereka itu cenderung lebih agresif dalam lot sizing-nya sehingga mereka mengalami kerugian. Tapi sebenarnya di trading itu bahkan bisa ruginya itu kecil banget. Jadi kita tinggal mengatur leverage dan lot sizing. Oke. Selanjutnya kita akan bahas 2 pertanyaan tadi. Jika yang pertama yaitu yang saya ilustrasikan atau bandingkan dengan usaha lain yang justru untungnya lebih besar. Terus kenapa kita harus trading? Nah, yang keenam ini adalah recession proof. Recession proof ini apa? Contoh begini teman-teman. Ini kejadiannya sekarang, baru-baru ini. Recession proof ini misalkan begini. Ketika market sedang lesu, sekarang ini sedang dalam masa pandemi. Jadi dunia usaha itu dipukul telak oleh adanya pandemi ini. Sehingga mereka itu akan kesulitan membayar biaya operasional karyawan. Makanya ada beberapa perusahaan yang merumahkan karyawannya. Nah, jika perusahaannya itu yang sudah listing di pasar modal, bisa jadi uang yang ada di ekuitas itu yang ada di yang dari hasil pasar modal itu ditradingkan lagi untuk mendapatkan. Kenapa tidak di usaha retail? Karena di usaha retail sedang lesu. Makanya kita dialihkan di sektor capital market. Jadi walaupun usahanya ini sedang lesu, jadi ada jalan lain. Nah, untuk memanfaatkan modal atau ekuitas dari
perusahaan tersebut. Yaitu salah satu caranya yaitu dengan trading, entah itu di saham ataupun di instrumen yang lain. Nah, ini juga sebagai money management juga dalam konteks bahwa jangan menaruh semua telur itu dalam satu keranjang. Jadi, kalau usaha real kita sedang lesu, ya jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan menambah modal, ujung-ujungnya malah rugi. Nah, selanjutnya juga akan saya jelaskan mengenai pertanyaan yang tadi. Di sini ada sedikit ilustrasi, teman-teman. Jadi, ada seorang pengusaha, katakanlah dia namanya Pak Anto. Pak Anto ini memiliki 4 kios bakso. Jadi ini adalah kios bakso, teman-teman. Di mana keempat kios bakso ini di berbagai tempat, jadi di berbagai cabangnya itu, yang ketiga ini untung dan yang satu ini rugi. Jadi yang ketiga ini untung sebesar 4 juta tiap kiosnya itu. Untung 4 juta per hari, teman-teman. Ini per hari. Sedangkan yang satu ini justru rugi 3 juta. Nah, Pak Anto ini karena dari yang ketiga ini saja sudah untung, sehingga untuk yang rugi 3 juta ini masih bisa ditutupi dari yang ketiga kios ini. Nah, di sisi lain, Pak Anto memiliki simpanan sebesar 1 miliar dalam bentuk tabungan di bank. Dan itu hanya dalam bentuk tabungan, bukan dalam bentuk reksadana ataupun deposito. Karena Pak Anto berpikir agar pencairannya itu lebih mudah. Nah, melihat fenomena seperti ini, Pak Anto ini mulai berpikir, apakah saya harus, bagaimana jika saya buka cabang lagi di tempat lain? Nah, yang ini. Tapi realisasinya ini masih belum jadi karena masih dalam pemikiran, pembahasan. Sedangkan untuk menjalankan 1, 2, 3, 4 ini cukup murah. Hanya dengan 4 juta. Jadi equity Pak Anto ini hanya 4 juta. Equity ini adalah modal yang memang sedang diputar perjalanannya. Nah, untuk modal 1 kios bakso ini cukup 1 juta. Jadi untuk yang 4 kios ini hanya memerlukan 4 juta per hari. Sedangkan di sisi lain, Pak Anto memiliki tabungan 1 miliar. Jadi ini tabungan banyak mubazirnya. Pak Anto berpikir, apakah saya harus buka kios lain lagi? Nah, inilah pentingnya ada yang namanya capital market, teman-teman. Jadi dari fenomena kegalauan Pak Anto ini, kenapa Pak Anto mengalami kegalauan seperti ini? Karena Pak Anto belum memiliki cukup pengetahuan di bidang capital market, di bidang pasar modal. Nah, justru pasar modal sendiri adalah tempat untuk mengembangkan ya modal Pak Anto itu sendiri, yang Pak Anto diamkan dalam bentuk tabungan, yang tiap tahun, ya walaupun ada bunga kan tiap tahun digerus oleh inflasi. Jadi dalam konteks ini, jika teman-teman berada dalam posisi Pak Anto, sebenarnya Pak Anto lambat laun akan merugi tabungannya. Karena tabungan ini walaupun memiliki bunga, tapi bunga itu akan digerus habis oleh inflasi itu sendiri. Nah, oleh karena itulah penting yang namanya mengenal istilah capital market, pasar modal. Ya salah satu instrumennya di pasar modal itu ya apalagi kalau bukan trading. Karena bisa juga kita investing di pasar modal. Kita cukup beli saham tertentu, misalkan saham-saham yang blue chip kita beli dan kita diamkan tanpa Pak Anto punya skill trading, Pak Anto bisa menumbuh kembangkan uang ini. Tapi justru kalau disimpan seperti itu, biasanya kurang fleksibel. Sedangkan kalau di trading ini, kapanpun Anda ingin menariknya, itu Anda bisa menarik uang ini. Jadi,
tidak sesulit menarik deposito. Nah, inilah jawaban dari contoh yang tadi saya berikan. Kenapa Pak Anto tidak buka kios lagi? Pertanyaannya, kalau buka kios, menjamin akan untung seperti yang ketiga ini? Atau malah rugi seperti yang keempat ini? Jadi, tantangannya besar teman-teman. Pak Anto harus berpikir biaya gaji karyawan. Pak Anto harus berpikir biaya sewa bulanan kios. Pak Anto juga harus mencari tempat yang bagus kios ini di mana. Dan yang paling sulit adalah Pak Anto harus mencari SDM yang unggul juga. Harus mencari calon karyawan untuk di kios Pak Anto yang baru. Jadi, jika dilihat dari sisi resiko, kalau menurut saya cenderung lebih besar. Lebih besar. Kecuali kalau memang Pak Anto perhitungannya sudah matang. Nah, dalam kasus ini, daripada uang yang 1 miliar ini nganggur di bank dan tidak dalam instrumen apapun, sebaiknya jika uang ini diputar di pasar modal, entah itu untuk beli saham, atau mungkin bisa untuk beli emas. Mungkin Pak Anto bisa untuk beli emas, tapi kalau beli emas, spreadnya besar teman-teman. Spreadnya itu kurang lebih 4% per pencairan. Jadi contoh, teman-teman mau jual emas di harga yang sama, misalkan pas beli teman-teman 800.000 dan sekarang pun masih 800.000 misalkan. Nah, teman-teman itu ruginya itu kena 4% sebagai buyback-nya. Nah, sedangkan di instrumen pasar modal, di trading, itu tidak ada namanya buyback, kerugian buyback seperti di trading, seperti di jual beli emas itu tidak ada. Jadi lebih fleksibel. Teman-teman mau ngambil kapanpun, dan teman-teman mau punya modal sebesar apapun, bisa. Dan ketika portfolio teman-teman membaik, maka otomatis saving teman-teman atau equity teman-teman pun akan ikut berkembang. Jadi bukan masalah lebih besar di untung jualan ini, bukan. Memang di untung jualan ini bisa ratusan persen, bisa puluhan persen. Sedangkan di trading ini hanya untuk untung 5% saja sudah cukup. Kenapa sudah cukup? Karena modal Pak Anto sangat besar, 1 miliar, 5% dari 1 miliar sudah cukup besar teman-teman. Minimal tidak rugi saja itu sudah cukup. Nah, inilah pentingnya kita mengenal dunia pasar modal. Jadi ketika kita memiliki equity yang besar, walaupun kita punya bisnis retail, tapi apakah worth it uang yang 1 miliar ini ketika dihabiskan semua untuk buka cabang kios bakso seperti ini? Tentu itu akan melahirkan masalah tersendiri. Karena membuka kios bakso ini perlu pemikiran, perlu riset, perlu survei lapangan, dan memerlukan banyak energi untuk bisa menghabiskan 1 miliar ini untuk membuka kios bakso yang lain dalam bisnisnya Pak Anto. Nah, jadi pentingnya pasar modal itu ya di sini. Namanya juga pasar modal ya, tempatnya di mana orang mencari modal dengan modal-modal itu sendiri. Nah, oke teman-teman, mungkin pembahasan kita tentang kenapa kita harus trading, saya pikir sudah cukup jelas. Jadi, trading itu bukan untuk dibandingkan dengan bisnis lain, teman-teman. Karena memang jika dilihat dari untungnya, trading ini nggak seberapa. Tapi dilihat dari fleksibilitas modal yang Anda punya, equity yang Anda punya. Nah, trading bisa menjawabnya. Sedangkan di usaha lain itu tidak bisa. Kalau Anda mau untung lebih besar, ya Anda harus buka cabang lebih banyak. Pertanyaannya, apakah
dengan Anda membuka cabang itu menjamin akan sesukses dengan dari cabang-cabang Anda sebelumnya. Nah, ini juga akan menjadi problem. Nah, oleh karena itulah capital market dibuat, teman-teman. Jadi, ketika teman-teman punya modal yang besar, daripada teman-teman modal teman-teman diam, memang tidak rugi diam, tapi digerus oleh inflasi. Pada akhirnya rugi, apalagi kalau simpanan teman-teman sudah di angka 1 miliar. Jadi dengan kenaikan rupiah, teman-teman akan mengalami kerugian yang berasa. Walaupun tabungan teman-teman tetap tidak berubah, ya 1 miliar ini. Bahkan teman-teman dapat bunga dari bank. Tapi tetap saja jika dibandingkan dengan nilai inflasi atau nilai naiknya harga barang di Indonesia ini, tetap nabung itu sekarang malah bukan untung, malah menjadi rugi. Kalau deposito juga fleksibilitas untuk ngambilnya juga lebih sulit, teman-teman. Tidak se-fleksibel di capital market. Anda perlu menuntaskan kontrak yang Anda buat dulu. Baru setelah kontrak selesai, Anda bisa mengambilnya di deposito. Tapi bukan berarti di trading juga tidak ada resiko, teman-teman. Jadi, pentingnya kita belajar ya untuk ini. Jadi, di semua bisnis itu ada resiko. Hanya satu bisnis yang menurut saya fleksibel dalam hal berapapun Anda punya equity, maka trading ini masih tetap bisa menerimanya. Jadi trading ini tidak terpaku pada modal satu kios ini yang cuma 4 juta. Tidak. Berapapun uang yang Anda punya, berapapun ekuitas yang Anda punya, Anda bisa menjalankannya di trading. Dan Anda bisa dapat untung dari itu. Oke teman-teman, saya cukupkan sekian dulu untuk episode ngotret kita kali ini. Tentunya masih di ngajitrading.com. Don't go anywhere, stay tune on ngajitrading.com. See you to the next video.